Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara soal introvert, tahukah kamu, selain kepribadian ini unik, ternyata banyak sekali orang-orang sukses yang terlahir dari kalangan introvert. Entah itu sukses secara finansial, pengetahuan, bahkan status sosial. Sebagai contoh, ada yang tahu Elon Musk? Salah satu orang terkaya di dunia sekaligus pemilik SpaceX. Namun siapa sangka ternyata di balik itu semua, Elon adalah seorang introvert. Sebagaimana beberapa sumber mengungkap bahwa Elon suka menyendiri dan sedikit pendiam, layaknya introvert. Tapi berbeda dengan introvert pada umumnya. Meskipun Elon punya kepribadian ini, dia tidak menjadikan hal itu sebagai kelemahan. Justru dia mampu membuktikan kepada dunia bahwa sukses berhak dimiliki siapapun dan dari kalangan manapun. Elon Musk lahir di Afrika Selatan pada tahun 1971. Dia lahir dari seorang ibu yang memiliki dua profesi sekaligus, serta memiliki ayah yang terbilang konglomerat berkat bisnis yang dimilikinya. Namun meskipun begitu, tidak selamanya kehidupan Elon waktu kecil berjalan dengan mulus. Justru dia harus menerima kenyataan pahit ketika kedua orang tuanya bercerai. Elon mengaku pada saat itu ia memilih tinggal bersama ayahnya lantaran beberapa adik Elon memilih tinggal bersama ibu. Elon juga merasa kasihan dan berpikir ingin setidaknya ayah tidak menjalani hidup dengan penuh kesepian. Namun ternyata keputusan itu sangat buruk. Elon mengaku bahwa apapun yang kamu pikirkan tentang kekerasan, semua pernah saya alami dari perlakuan ayah, ucapnya. Bukan hanya itu, terkadang waktu sekolah, Elon juga sering mendapat perlakuan buruk dari temannya dan korban bully. Sebagaimana dia mengatakan ketika diwawancarai beberapa waktu silam. Untuk waktu yang lama, aku adalah bocah paling kecil dan paling muda di kelas, dan aku berkembang dengan lambat sehingga selama bertahun-tahun geng di sekolahku selalu mengincarku. Nah, dari sini terdapat hikmah yang bisa dipetik. Bahwasannya, kebahagiaan tidak selamanya menghampiri orang-orang kaya. Meskipun Elon memiliki ayah yang terbilang konglomerat, namun bukan berarti kehidupannya selalu berjalan dengan mulus. Justru, ia harus melewati masa-masa suram yang jarang dialami anak-anak pada umumnya. Jadi sebenarnya jika kita beranggapan bahwa kehidupan Elon sangatlah sempurna, maka anggapan itu salah. Tapi jika kita melihat Elon di waktu sekarang, tentu kata sempurna merupakan hal yang wajar diucapkan, ya kan? Lantas, bagaimana Elon Musk bisa sukses seperti sekarang ini? Jawabannya singkat, dia tidak menyerah dengan segala sesuatu yang menimpanya. Oke lah, Elon sering mendapat perlakuan buruk di rumah dan di sekolah, tapi hal itu tidak membuatnya takut untuk menerima kenyataan. Bahkan hal ini terbukti dari status dan bakatnya semenjak kecil. Elon dikenal sebagai murid jenius serta paham dengan teknologi. Di umur 10 tahun, dia sudah mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Dan ketika umurnya menginjak 12 tahun, dia bisa menciptakan game sederhana yang kemudian dibantu ibunya untuk disebarluaskan. Namun, Elon belum puas dengan prestasi itu. Ia memilih pindah ke Amerika Serikat dan kembali menimba ilmu di universitas jurusan ekonomi dan fisika. Adapun Elon Musk memulai bisnis pertamanya yaitu mengembangkan Jeep2 pada tahun 1995, yang mana usahanya itu membuahkan hasil. Elon bahkan berhasil meraih dana dari dua investor besar, yaitu Knight Ridder dan New York Times. Kemudian setelah itu, Elon mulai mendirikan layanan keuangan online yang diberi nama X.com, sebelum akhirnya berubah menjadi PayPal yang kita kenal. Seperti yang tadi dikatakan bahwa Elon merupakan sosok yang tidak takut menerima kenyataan, sehingga hal ini membuatnya tidak mudah puas dan terus melangkah maju. Selain itu, kemampuan Elon Musk dalam berbisnis memang tidak diragukan lagi. Ia kembali berenovasi untuk membuka bisnis barunya terkait astronomi yang diberi nama SpaceX. Nah, bagi kamu yang belum mengetahui apa itu SpaceX, ketahuilah. SpaceX adalah perusahaan yang menjalankan misi-misi keluar angkasa, contohnya membangun kehidupan di planet Mars. Mungkin bagi sebagian orang hal ini terdengar nyeleneh,
Namun faktanya perusahaan ini berdiri juga karena dibantu oleh banyak investor besar, bahkan bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Selain berbisnis, dia juga berminat dalam bidang investasi. Entah alasannya karena melihat peluang ataupun karena hal ini berkaitan dengan jurusan kuliahnya. Yang jelas, Elon Musk tertarik untuk terjun di bidang investasi. Bahkan, ia membeli aset kripto Bitcoin, yang mana hal ini sempat menimbulkan kehebohan lantaran pada saat itu perkataan Elon Musk sangat mempengaruhi uang kripto dunia. Khususnya bagi kalian para pemilik kepribadian introvert, tolong jangan jadikan itu sebagai kelemahan. Sebaliknya, cobalah pahami dirimu sendiri. Maksudnya, paham dengan kemampuan yang dimiliki, paham dengan bakat serta potensi diri sendiri, dan paham dengan apa yang membuatmu lemah. Sehingga kamu mengetahui hal apa yang harus kamu mulai sekarang dengan hal apa yang perlu kamu hindari. Coba tengok Elon Musk. Meskipun Anda berpikir nyaris mustahil bisa sepertinya, namun setidaknya Anda memiliki semangat api layaknya shinobi-shinobi Konoha. Layaknya Elon Musk. Dan yang terpenting, segeralah memulai. Meskipun Anda bingung apa yang harus diperbuat dan apa yang harus diperjuangkan, setidaknya antum sudah berusaha berpikir keras untuk menjadi orang hebat di masa mendatang. Meskipun pada akhirnya Anda tetap tidak menemukan cara terbaik untuk meraih masa depan yang indah. Tapi jangan khawatir. Salah satu kemampuan Mata Rinnegan milik Sasuke Uchiha mampu menghubungkan dimensi satu dengan dimensi lainnya, di mana kehebatan ini mampu membuat portal untuk menembus ruang dan waktu. Nah, jadi jika lu ingin melihat siapa lu di masa mendatang, maka carilah Sasuke. Semoga dia bisa membantu. Bercanda ya. Sebagai penutup, mari kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Karena dengan syukur, ketenangan pasti menghampiri, yang mana ini merupakan kunci utama untuk menghadirkan kebahagiaan. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, dan jika kamu belum bergabung, maka bergabunglah dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Akhir kata, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.